Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di pertemuan kesekian ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip BKPBI di prinsip pertama dan prinsip kedua. Nah, sekarang kita menuju ke prinsip ketiga. Nah, oke, yang ketiga, memperhatikan prinsip-prinsip umpan balik atau yang dapat disebut dengan prinsip cybernetika dalam dunia bunyi, irama, dan gerak. Penjelasannya adalah mengajarkan bunyi-bunyian kepada anak akan lebih efektif apabila guru membangun pola timbal balik antar bunyi yang dirasakan oleh penarungu. Maksudnya, jadi di sini mencampurkan antara bunyi dan gerak. Itu bisa kalian lihat di video yang saya upload kemarin. Yang pertama itu contoh BKPBI. Jadinya seperti ini. Kalau kita mengajarkan membriefing anak supaya jika dia mendengar suara, silakan Anda gerakan tangan Anda seperti itu. Nah, setelah kita mengeteskannya dengan suara, kita bunyikan suatu lonceng, tang 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 tang. Anak itu dengar atau tidak? Nah, kalau dengar, tolong angkat tangannya kan seperti itu. Kalau tang 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 tidak angkat tangan, oh berarti belum dengar, jadi harus lebih keras lagi. Kalau sudah angkat tangan, oh berarti anak ini baru dengar. Nah, gitu. Jadi maksudnya itu mengajarkan suatu bunyi-bunyian yang di dibangun di situ pola timbal balik. Timbal baliknya apa? Jika anak tersebut mendengarkan suatu suara, maka anak tersebut akan memberikan suatu kode. Nah, ada guru yang menandakan bahwa anak ini sudah mendengarkan suara seperti itu. Tuh, nih. Pola timbal balik ini dalam tahap yang lebih tinggi akan mengantarkan pada pemahaman dan kesadaran anak tuli untuk merasakan adanya irama bunyi dan gerak. Jadi kalau kita biasakan timbal balik seperti ini, maka nantinya tuli itu akan sadar dan akan paham jika eh, jika suara itu ada dan saya harus memberikan sebuah respon seperti itu. Jadinya jadi lama kelamaan anak tersebut akan sadar bahwa oh ternyata ada bunyi nih, dibiasakan seperti itu kan. Kita anggap kaki anak tuli itu dengar nggak? Kalau ini anak tuli itu dengar, pasti dia akan memberikan suatu reaksi, oh ada bunyi, kan tujuannya seperti itu. Oh ada bunyi. Nah, jadi anak tersebut akan memberikan suatu respon, walaupun responnya itu tidak seperti yang kita ajarkan itu kan harus angkat tangan, harus apa, oh minimal kan dia tahu oh ada bunyi atau ada kagetnya sedikit kalau ada satu bunyi seperti itu. Nah, misal ketika anak sedang merasakan getaran bunyi, maka guru tidak cukup mengatakan bagus pintar melalui pengawalan penyelesaian oleh anak, tapi guru juga mengembangkannya ke dalam irama dan gerak dengan pola umpan balik. Jadinya diberikan juga eh, bunyi itu tidak sekedar bunyi gitu, kalau pada tahap yang lebih tinggi ya di cybernetika ini bukan hanya bunyi, tapi bunyi itu kalau bisa berirama juga. Jadi berirama itu kan suatu keteraturan ya. Contohnya seperti ini, kalau gini kan nggak berirama kan. Nah tapi kalau gini berirama, ada temponya seperti itu atau gini.
kan ada tempo. Jadinya perlu, jadi kalau sudah dia anak tersebut memberikan sebuah respon, maka ditanamkanlah konsep irama. Itu taraf tertinggi dari prinsip cybernetika. Oke, lanjut. Nah, hendaknya digunakan pendekatan multisensori. Ini prinsip keempat ya. Jadi penggunaan pendekatan multisensori. Nah, mengajarkan BKPBI pada anak tuli akan efektif jika guru memanfaatkan indera-indera yang lain secara terpadu dalam mengajarkan bunyi dan komunikasi. Misal, ketika guru mengajarkan anak tuli mendeteksi bunyi, maka guru tidak hanya memanfaatkan indera saja, tapi guru juga menggunakan indera penglihatan, penciuman, dan kinestetik. Jadi, kalau tadi yang prinsip-prinsip awal itu kan cuma mengandalkan itu saja, mengandalkan apa? Mengandalkan kepekaan telinga saja, memaksimalkan sisa pendengaran saja. Tapi untuk yang prinsip keempat ini, BKPB itu juga harus memiliki pendekatan yang lain gitu. Tidak cuma apa? Tidak cuma untuk mendengarkan suara saja, tapi indera peraba, indera penglihatan, penciuman itu juga kinestetik kan gerak tadi ya. Itu juga harus dimanfaatkan. Contohnya seperti ini. Saya melihat anak sedang mengetuk-ngetuk ini. Saya melihat anak sedang begini. Nah, jika ada anak tuli melihat saya seperti ini, kayak gini lah ya, melihat saya sedang mengetuk meja ini. Nah, anak tersebut akan tahu, oh itu mengeluarkan bunyi seperti itu kan. Itu salah satu contoh pendekatan multisensoris. Jadi tidak cuma mendengarkan suara saja, tapi juga melihat gerak. Kalau ada anak tuli melihat saya sedang mengetuk-ngetuk meja seperti ini, oh itu pasti ada suara. Orang tulinya kan seperti itu. Oh itu ada suara, harus saya dengarkan secara itu. Oh iya benar itu ada suara. Jadi anak tersebut akan terpancing untuk mengamati suara tersebut. Kinestetik. Kalau di drum, kalau ada orang yang ngetok-ngetok tembok, nah kalau di ngetok-ngetok ini kan kalau dipegang yang lain kan pasti akan ada getaran kan. Itu juga dimanfaatkan untuk meraba. Jadi kalau ada suara apa, suara petir tidak ke kacanya, oh iya ada getaran berarti ada petir kan. Tapi kalau petir anak itu akan tahu. Jadi prinsipnya itu pendengaran itu bukan tidak cuma menggunakan telinga saja, tapi mendengar getaran di dada juga ya. Contohnya di bass. Saya dulu pernah dengan teman saya itu namanya Rian. Rian itu anak tuli Solo. Itu kita dulu naik mobil, pas mobilnya itu ada subwoofernya kenceng. Dan pada saat di setel itu kan ada getaran subwoofernya kan dem 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 dem. Itu kan untuk pendengarannya dia memang kurang tapi merasakan getarannya itu lewat dada seperti itu. Dem dem dem. Ya kalau nggak percaya coba kalian ke punya speaker aktif yang ada subwoofernya gitu kan, terus Anda dengarkan dengan tutup telinganya apakah dada Anda itu merasakan getaran atau tidak. Nah, itu. Terus penciuman. Apa contohnya kalau penciuman ya? Penciuman itu memasak. Memasak. Masak ini masak nasi goreng itu yang beli itu kan tang 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 itu nasi goreng nasinya itu kan mengeluarkan aroma juga ya, mungkin seperti itu juga sih. Ini untuk prinsip yang keempat. Selanjutnya itu ada prinsip yang ke ini. Nih,
dilaksanakan secara sistematif, teratur, berkesinambungan, terprogram baik materi maupun jumlah waktu yang dibutuhkan. Prinsip kelima ya. Ya pasti kalau jika tidak sistematis dan teratur atau berkesinambungan dengan program yang jelas, maka pembelajarannya ya sama aja, ya berfungsi tidak berfungsi, tidak ada hasil. Mengapa? Karena untuk melatih kepekaan telinga itu diperlukan pembiasaan. Kalau anaknya itu sudah berlatih hari ini, besoknya lagi sudah oke, terus 2 hari 3 hari dia kosong, ya akan balik lagi gitu. Makanya harus berkesinambungan sesuai dengan program yang sudah dibuat gitu. Karena kan ada programnya itu jangka pendek, jangka panjang ya kan. Jangka pendeknya apa? Contohnya di pertemuan kelima anak tersebut bisa tapi untuk jarak yang panjangnya, jangka panjang, yang tujuan jangka panjang itu kita harus tahu, oh anak tersebut akan dapat mendengarkan bel mobil contohnya, dapat mendengarkan bel mobil di jalan. Jadi kita praktek langsung, kita di jalan, dia di depan, kita di belakang, kita bunyikan klakson gitu. Dengan kebisingan-kebisingan lain, apakah anak tersebut bisa dengar atau tidak. Nah seperti itu, contohnya seperti itu. Jadi kalau di PLB itu ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Itu kalau di PPI-nya inklusi juga seperti itu ya. Tapi kalau di dunia PLS, pendidikan luar sekolah, itu ada jarak pendek, jarak menengah, jarak tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu sudah beda core lagi. Seperti itu. Bisa Anda baca ya. Nah, yang keenam ini, BKPBI merupakan bagian dari integral dari proses pemerolehan bahasa anak. Integral, kami sudah pernah mengambil mata kuliah integral ya, mata kuliah pelajaran integral belum? Ini yang IPA dulu siapa IPA? IPS nggak dapat kali ya. Itu kalau yang IPA itu dulu pasti dapat nih mata pelajaran integral di matematika. Nah, jadi seperti ini, jika kita melakukan intervensi BKPBI anak itu sedini mungkin, maka setelah kita tahu berapa desibel kehilangan pendengarannya dan dimungkinkan anak tersebut dapat melatih kepekaannya secara maksimal gitu, maka anak tersebut kan bisa membantu, bisa terbantu dengan pendengaran yang seadanya untuk mendengarkan suara, dan suara itu berkembang, pendengaran terhadap suara itu berkembang menjadi pendengaran berskala bahasa. Jadi tidak sebatas cuma mendengarkan bunyi terus menandai bunyi, membedakan bunyi, tidak, tapi pada derajat derajat pendengaran yang kehilangan derajat pendengaran yang kecil itu juga akan membantu dalam dia memperoleh bahasa. Jadi ini sangat penting, makanya kan memang untuk BKPB itu harus dilaksanakan sedini mungkin, tidak bisa sudah besar baru dilaksanakan, itu ya akan sulit. Lebih mudahnya itu kalau sudah dideteksi tulis sejak umur, ya kan sejak berapa dia kena ketulian itu kan, maka dari lahir itu kan ya segini mungkin, sepaut mungkin, di bawah paut kan harus kita sudah latih untuk mendengarkan bunyi seperti itu. Maka yang lambat laun itu akan membantu pada dia untuk proses proses pendapatan bahasa. Jadi seperti itu. Ini penjelasannya bisa dibaca ya. Nah, oke. Ini sebenarnya sudah di modul BKPBI di bahan ajar yang sudah saya upload itu sebenarnya ada semua. Jadi tinggal kalian aja memahami aja. Sebenarnya kan itu apa, kalian baca dulu, nanti kalau sudah tidak memahami, nah baru kalian itu. Nah, untuk selanjutnya nih, nah
silahkan bagi kelompok untuk membuat presentasi tentang ini, prinsip-prinsip nih. Nah, ini prinsip kontras dalam. Nah, nih nanti akan saya jelaskan di video yang berbeda saja, tapi untuk pertemuan kali ini kita rasa cukup. Nanti tugasnya menyusul, saya susun kerangkanya dulu ya tugasnya ya. Oke, ini jadi pertemuan ini saya akhiri. Silahkan yang mau bertanya di kolom komentar gitu ya. Jadi langsung saja komen di kolom komentar. Oke, pertemuan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.